والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Teman-teman, yang lalu kita telah masuk pada hukum fi'il mudhari' yang dia memiliki dua hukum, yaitu mabni dan mu'rab. Kapan dia mabni? Indah Wahyu. Ketika bersambung dengan niswah, yaf'alna, mabni ala madha? Mabni ala sukun. Yang kedua kapan? Ismail. Mabni ala al-fathi kapan itu? Ketika bergabung dengan nun taukid yang bagaimana? Yang langsung. Nun taukid mubasyirah. Kemudian mu'rab terbagi dalam tiga kondisi: marfu', mansub, dan majzum. Adapun marfu' jelas karena dia asal. Amil yang merofakkan fi'il mudhari' apa? Kasyah, tajarrud anil nasibi wal jazim. Yang alamatnya terbagi menjadi dua, yaitu alamat rafa'nya fi'il mudhari' ada dua. Apa itu? Dhammah dan thubutun nun. Baik. Dhammah kapan? Indah Maulana. Alamat rafa'nya dengan dhammah kapan itu? Apabila sahih akhir, lam yattasil bi akhirih syai'. Ini untuk dhammah zahirah. Adapun dhammah muqaddarah, fi'il mudhari' mu'tal akhir lam yattasil bi akhirih syai'. Kemudian kapan alamat rafa'nya thubutun nun alif? Pada kondisi af'alul khamsah. Sekarang kita masuk pada kondisi yang kedua, yaitu mansub. Ini pun sudah, ya kan? Mansub, amil yang menasabkan dinamakan dengan nawasib. Kemudian alamatun nasbi, alamat nasabnya al-fathah zahirah wa muqaddarah wa hadfun nun. Ini juga telah lewat. Sekarang kita masuk pada amil-amil yang menasabkan itu. Taib, yang nawasib terbagi menjadi tiga jenis, ikhwan. Yang menasabkan binafsiha, yaitu dengan sendirinya. Yang kedua yang menasabkan bi'an mutmaratan jawazan, yaitu dengan perantara al yang mutmarah. Taib, al mutmarah jawazan. Kemudian yang ketiga bi'an mutmarah wujuban. Dengan an yang disembunyikan secara wajib. Baik. Kita ambil satu persatu. Nawasib yang menasabkan dengan sendirinya. Disebutkan di sini ada berapa? Hudzaifah? Ada 4. Yang menasabkan dengan sendirinya, yaitu an, lan, idzan, kai. Atau di sini an, lan, kai, idzan. Sama urutannya, cuman dalam jurumiyah idzan dulu. Baik. Dan untuk an, harfu masdariyah wa nasbin wa istiqbalin, kita kemarin telah melewatinya. Dinamakan dengan harfu masdariyah. Kenapa? Karena an dengan fi'il mudhari'nya bisa ditakwilkan menjadi masdar.
Kemudian dinamakan dengan harfu nasbin, jelas karena dia menasabkan. Dan dinamakan dengan harfu istiqbal, kenapa? Ahmad. Karena dengan adanya an itu memastikan zaman mudhari' zaman mustaqbal. Yang asalnya fi'il mudhari' itu ada dua kemungkinan zaman. Zaman apa? Madhi dan zaman hal dan istiqbal. Ketika kemasukan an menjadi istiqbal mesti. Wa antasumu khairul lakum. Nah, misalnya kalian berpuasa lebih bagus bagi kalian. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum, dan seterusnya. Kemudian mengenai lan, dia adalah harfu nafyin karena memiliki makna nafi. Taib, dan khilaf tentang lan apakah nafi mu'abbad atau ghairu mu'abbad, dan yang rajih adalah nafi lan itu asalnya ghairu mu'abbad, yaitu bukan penafian selama-lamanya kecuali apabila ada qarinah, ada dalil. Wanasbin sama karena menasabkan, wastiqbalin juga sama. Kai, nah, seperti misalnya apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lan tastati'a. Pada perkataan siapa? Perkataan Nabiullah Khadir kepada Musa. Walan tuflihu, dan seterusnya. Yang ketiga kai harfun masdariyah, nam wa nasbin, ya, harfun masdariyatin wa nasbin wastiqbalin, sama dengan an. Tayyib. Dan disebut huruf masdariyah apabila masuk kepadanya lam, nam, yang dikenal dengan lam kai, yang hakikatnya adalah nam, lamul jar. Lam itu huruf jar pada likai, baik secara lafzan atau takdiran. Seperti perkataan seseorang misalnya ji'tu, ya, ji'tu likai ata'allam, aku datang untuk belajar. Lam di situ likai apa? Lam harfu jar. Kemudian kai harfu nasbin wa masdar wastiqbal. Naam, ata'allam fi'il mudhari' mansub wa 'alamatu raf'ihi apa? Fi'il mudhari' mansub wa 'alamatu nasbihi apa? Likai ata'allam apa? Alamat nasabnya apa? Fathah. Baik. Kemudian baru apa? Masdar muawwal dari kai dan fi'ilnya fi mahalli jarrin bi harfil jar lam. Secara mengiram pada kai, ya kawan. Ketika tidak disebut kaf, tidak disebutkan lamnya, maka kita takdirkan adanya lam. Nah, ji'tu kai ata'allam. Maka setelah di-i'rab semuanya, baru kita katakan masdar muawwal dari kai dan fi'ilnya fi mahalli jarrin bil lam al-muqaddarah. Karena pada kai mesti ada lam sebelum kai, kawan. Yang dikenal dengan apa? Lamu kai, yang hakikatnya adalah lam huruf jar, yang menjadikan masdar pentakwilan kai dan fi'ilnya fi mahalli jarrin. Kemudian idzan dia sebagai harfu jawabin wa jaza. Naam, huruf untuk menjawab dan apa? Jaza.
sebagai balasan. Juga wa nasbin wastiqbalin tansibu bi thalathati syurut. Ini kemarin kita berhenti di sini. Idzan huruf jawab dan jaza yang menasabkan dengan 3 syarat, ikhwan. Naam. Syarat yang pertama, an takuna waqi'atan fi sadri jumlatil jawab. Dia harus terletak di awal jumlah jawab. Yang kedua, an yakunal mudhari'u ba'daha dalan 'alal istiqbal, yaitu mudhari' setelahnya menunjukkan istiqbal. Yang ketiga, alla yafsila bainaha wa bainal mudhari' fasilun ghairul qasam, untuk tidak dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari'nya pemisah selain qasam wa nida wa la nafiyah, nida dan la nafiyah. Ini 3 syarat, yaitu berarti harus ada di depan, kemudian mudhari'nya menunjukkan istiqbal, tidak dipisahkan. Jadi langsung idzan, setelahnya fi'il mudhari'. Kecuali apabila yang memisahkan itu 3, yaitu qasam, nida dan la nafiyah, maka boleh. Seperti misalnya seseorang mengatakan sa'azuruka ghadan. Seorang nelpon mengatakan sa'azuruka ghadan, insyaallah aku akan menengokmu besok insyaallah. Maka orang yang ditelepon tadi kemudian menjawab idzan ukrimaka, atau idzan adzbaha syatan misalnya. Jika demikian aku akan menyembelih kambing. Baik. Idzan ukrimaka sama, yaitu setelah idzan langsung fi'il mudhari' yang mansub. Karena idzan i'rabnya apa? Harfu jawabin wa jazaa, mansubun ala mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Baru ukrimaka fi'il mudhari' mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi fathah. Ini tidak dipisahkan. Kalau mau dipisahkan boleh, tapi harus dengan apa tadi? Hudzaifah. Misahnya harus apa? Berupa qasam atau nida atau nafiyah. La nafi. Misal idzan wallahi ukrimak, atau idzan ya Zaid ukrimak. Naam. Idzan la yadhi'a ajruk misalnya. Jika demikian tidak akan sia-sia pahalamu. Ini 3 syarat untuk idzan, ikhwan. Naam. Makanya tidak boleh idzan diletakkan di tengah seperti Zaidun idzan yukrimuka. Naam. Karena apa? Idzan harus ada di depan. Kemudian jenis yang kedua yang menasabkan dengan an mutmarah jawazan. Ini hanya 1 huruf, yaitu lamut ta'lil. Naam, lamut ta'lil. Jadi boleh an tersebut dimunculkan, boleh dihilangkan. Misalnya seorang mengatakan dhahabtu ila Makkah li ahujja. Aku pergi ke Makkah untuk apa? Berhaji. Ini dinampakkan tidak annya? Tidak dinampakkan. Kondisi yang kedua dinampakkan dhahabtu ila Makkah li an ahujja. Ini boleh. Berarti ketika mengi'rabnya bagaimana? Yang menasabkan lam ta'lilnya atau bukan? Bukan. Nah, kita i'rab berarti lam ta'lil, harfu jarrin. Naam. Mabniyun ala apa? Ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Ahujja fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah jawazan
wa alamatu nasbihi fathah. Ini. Jadi yang menasabkan hakikatnya adalah an mudmarah. Kemudian baru an mudmarah dan fi'il mudhari'nya fi ta'wili masdar nam fi mahalli jarrin bilam. Karena lam ta'lil hakikatnya adalah huruf jar. Kemudian jenis yang ketiga yang menasabkan bi an mudmarah wujuban. Menasabkan dengan an mudmarah wujuban ini banyak. Tapi ada 5 huruf. Diawali dengan lamul juhud. Dhabit dari lamul juhud akhwani fillah yaitu apa? Apa dhabitnya lamul juhud ukasyah dalam pelajaran jurumiyah? Lamul juhud itu apa? Apa Ahmad? Dhabitnya bagaimana mengetahui lamul juhud? Nah, lam yang jatuh setelah apa? Makana atau lam yakun. Apabila ada lam didahului dengan makana atau lam yakun, maka itu lamul juhud. Yang hakikatnya lamul juhud itu akhwan adalah huruf jar. Lamul juhud seperti lamul ta'lil, dia hakikatnya huruf jar. Contohnya ma kuntu li azlimaka. Ma kuntu li azlimaka. Dan yang dimaksudkan dengan juhud di sini adalah nafi. Nah, kenapa? Makanya jatuh dia apa? Setelah apa? Setelah makana lam yakun. Aku ya tidaklah akan mendolimimu. Bagi i'rabnya bagaimana? Pada contoh ini ma kuntu li azlimak. Sampai mengi'rab Ismail. Ma kuntu li azlimak. Ma apa? Harfun nafyin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kuntu nam fi'il madhi naqis mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta. Kalau fi'il naqis berarti butuhnya apa? Isim. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli raf'in isim kana. Li azlimak lam apa? Lamul juhud atau lamul jar boleh. Karena hakikatnya lamul jar dia. Tapi yang punya istilah khusus namanya lamul juhud. Naam harfun mabniun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Adlimaka fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban. Nah, wa alamatun nasbi fathah zahirah ala akhirih. Terus wa fa'iluhu takdiruhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana li azlimaka wal kaf
fi mahalli dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Setelah fi'il, na'am, dia adalah maf'ulun bih. Ma kuntu li azlimaka. Kalau mau ditakwilkan lagi ya ikhwan, na'am, tayyib an mutmarah wa fi'luhu fi ta'wili masdarin apa? Takwil masdar nanti aja takwilan masdarnya, dan takwil dari masdar itu fi mahalli apa? Fi mahalli jarrin bi lam. Nah, atau kalau ndak pengen bingung-bingung mencari masdarnya, kita katakan masdar muawwal min an mutmarah wal fi'l fi mahalli jarrin bil lam. Dalam mustalahat paling atas diberi catatan itu, ikhwan. Sudah ada di situ. Lamul juhud wa sammaha ba'duhum laman nafi. Ya, sebagian menamai dengan lamun nafi. Wahia lamul jar, dan itu adalah lamul jar. Karena makna juhud semakna dengan nafi, ya kan? Makanya syarat kata sebelumnya adalah apa? Makana atau lam yakun. Allati taqa'u ba'da makana aw lam yakun an-naqisatain. Nah, setelah makana dan lam yakun, dua fi'il yang naqis. Ya, karena yang naqis. Kemudian wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah, perhatikan, wahia allati tufidu husula ma qablaha ma'a ma ba'daha. Dicatat di lembaran kalian, wawul ma'iyah wahia allati tufidu husula ma qablaha ma'a ma ba'daha, yaitu wawu yang memberikan faedah terjadinya sesuatu sebelum wawu bersamaan dengan yang setelah wawu. Nah, untuk menunjukkan kebersamaan. Dan ini dulu telah kita singgungnya, tidak? Berhubungan dengan wawul ma'iyah ketika kita terangkan di papan tulis. Ya, ada beberapa kemungkinan dulu ketika penggunaan wawu. Baik. Yaitu syaratnya antara yang sebelum wawu dan setelah wawu memang bisa apa? Bisa melakukan hal secara bersama-sama. Adapun apabila tidak, bisa dilakukan secara bersama-sama, maka wawu itu wawu atau. Dicontohkan di sini wawul ma'iyah, katanya idza taqaddamaha nafyun aw talab. Baik. Wawul ma'iyah apabila didahului oleh penafian atau talab. Dikatakan di sini wawu ma'iyah ini hakikatnya, ikhwan, yaitu harfu atfin bimakna ma'a, yang memberikan makna musahabah, yaitu terjadinya sebelum wawu bersamaan waktunya dengan yang setelah wawu. Baik. Dipersyaratkan di sini apa? Sebagaimana dalam lembaran, tayyib antus baqa binafyin mahdin atau talab, harus awali dengan penafian atau talab. Berarti syaratnya seperti fa sababiyah, Pak. Maka kita baca dulu fa sababiyah juga, karena syaratnya sama, harus didahului dengan apa? Dengan nafi atau talab. Fa sababiyah.
allati tufidu anna ma qablaha sababun lima ba'daha, yang memberikan faedah bahwasanya yang sebelum fa tersebut adalah sebab bagi yang setelahnya. Syaratnya sama, harus didahului dengan apa? Nafi atau talab. Nafi, ikhwan, seperti misalnya apa? Yarhamukallah. Yang menasabkan fi'il mudhari'. Kalau dulu tentang apa wawu ma'iyah, kita berhubungan dengan apa? Dengan mansubat, ya kan? Isim, ya kan? Maf'ul ma'ah. Ya. Baru nyambung apa berdasar? Dulu apa? Maf'ul ma'ah. Ya, itu isim. Ya. Wawu ma'iyahnya isim. Sekarang di sini wawu ma'iyah tapi masuknya pada fi'il, menasabkan fi'ilnya. Nah, sekarang syaratnya ikhwan harus didahului dengan nafi atau talab. Contoh nafi misalnya pada surat Ali Imran, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Baik. Atau contoh yang yang mudah apa selain ayat, la amuruka bil ma'ruf wa u'ridha anhu. La amuruka bil ma'ruf, aku tidak akan memerintahkanmu pada perkara yang ma'ruf, bersamaan dengan itu aku berpaling darinya. Tidak betul seperti ini, mengatakan memerintahkan yang baik tapi dia malah berpaling dari kebaikan itu. Baik. La akulu wa atakallam, bisa enggak? Aku tidak akan makan bersamaan bicara, bisa enggak? Makan sambil bicara. Nah, aku tidak akan makan sambil bicara. Nanti bisa mencerat-mencerat makanannya. Ini yang didahului dengan nafi. Yang didahului dengan talab itu ada 8. Nah, talab itu ada 8. Yaitu amr, nahi, tamanni, istifham, doa, arad, tahdid dan taraji. Itu dalam mumti ada, dan insyaallah nanti dalam awamil ada. Daripada mencatat banyak, nanti di sana aja catatannya sudah lengkap dalam kitab tersebut. Demikian pula fa sababiyah harus didahului dengan nafi dan talab. Talab itu ada 8 tadi. Yang terakhir hatta al-jarrah, hatta yang mencarkan. Nah, hatta yang mencarkan. Kenapa? Karena di sana ada hatta yang lain, ikhwan. Baik. Dan hatta memiliki 2 makna. Dia bermakna ila, dan ini yang banyak di dalam Al-Quran. Tayyib. Atau yang bermakna kai. Ini sebelumnya belum ya. Au bermakna illa, au illa al-istithna'iyah. Ini juga menasabkan. Dan dhabitnya ikhwan, au yang bermakna ila, an yakuna ma qablaha yang qadi syai'an fa syai'an. Au yang bermakna ila itu menasabkan, ikhwan. Untuk mengetahuinya bagaimana yang bermakna ila, yaitu yang sebelum au itu selesai sedikit demi sedikit. Misalnya apa? Perkataan penyair yang masyhur, la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Sungguh aku akan menganggap sesuatu yang sulit itu mudah sampai aku mencapai cita-cita sedikit demi sedikit. Nah,
Au di situ harfu atfin mabniun ala sukun, menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Seperti seorang misalnya makan, atana walut ta'am au ashba'a. Atana walut ta'am au ashba'a, aku akan makan sampai kenyang. Ini bermakna ilah. Karena kenyang itu kan sedikit-sedikit, sesuap, 2 suap, 3 suap, mulai kenyang, 4 suap, sudah kenyang 5 suap, sudah bunyi-bunyi mulutnya. Legaan misalnya. Ini kenyangnya sedikit demi sedikit. Adapun yang bermakna illa, na'am, an yakuna ma qablaha mimma yanqadi daf'atan wahidah, yang sebelum illa itu selesai secara sekaligus. Maksudnya apa? Langsung. Seperti misalnya la'aqtulannal kafira au yuslima. Sungguh aku akan membunuh orang kafir sampai dia berislam. Maksudnya apa? Kecuali dia berislam. Aku akan bunuh orang kafir itu kecuali kalau dia mau berislam dalam peperangan. Dan yang terakhir hatal jarrah, hatta yang menjarkan. Nah, idza kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, apabila fi'il setelahnya itu adalah fi'il mustaqbal. Hatta jarrah tadi maksudnya apa? Hatta yang bermakna apa? Ila atau bermakna ai. Nah, yang bermakna ila, ikhwan, bermakna ila untuk hatta bermakna sampai berarti, dan ini yang banyak dalam Al-Qur'an. Wa kulu washrabu hatta apa? Yatabayyana. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Yaitu ila an yatabayyana, sampai jelas. Sum hatta taghrubasy syamsu misalnya. Puasalah sampai matahari tenggelam. Adapun yang bermakna kai, bermakna agar, ya. Jadi mudahnya hatta itu bisa bermakna sampai atau bermakna apa? Agar, tujuan. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Berarti maknanya apa ini? Hudzaifah? Afa anta tukrihun nas, apakah kamu mau memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, agar mereka beriman. Taib kay yakunu mu'minin. Aslim hatta tadkhulal jannah, masuklah agar kamu masuk Islamlah agar kamu bisa masuk surga. Ta'allam hatta tanjaha, belajarlah agar kamu berhasil. Terkadang bisa dua-duanya, ikhwan. Bisa bermakna ila, bisa bermakna kai. Itu sesuai dengan konteks. Dan ini kita harus pintar-pintar dalam memahami yang ada di dalam suatu kalimat. Nah, ini ringkasan tentang fi'il mudhari' dengan nawasibnya. Telah kita lewati dalam muyassar, demikian pula dalam mumti'. Dirujuk di sana karena ini ibarat murajaah. Dan nanti akan lebih detail lagi dengan catatannya secara lebih lengkap ada kitab Awamil, ikhwan. Di sana amil sudah lengkap dengan syarat, contoh-contohnya dan cara mengi'rabnya. Makanya kita untuk pembahasan awamil ini kita lewati dengan cepat saja, sehingga tidak banyak mencatat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta